2016 itu pola BAB saya sudah tidak benar gitu ya. Sehari saya bisa sampai 10 kali buang air besar dengan frekuensi yang tidak terlalu banyak, terus dari fesesnya pun tidak ya bentuknya aneh gitu ya, banyak lendirnya dan lain sebagainya. Jadi berlangsungnya itu mungkin lebih dari setahun ya. Kebetulan di perusahaan saya ada dokter sehingga saya bisa cari informasi dari sana, sebenarnya masalahnya kenapa saya bisa seperti ini. Saya pun cari di internet informasi-informasi tentang gejala-gejala kanker usus seperti apa. Dari situ saya sudah punya feeling tuh bahwa ini sepertinya kanker usus. Saya datang ke dokter penyakit dalam di rumah sakit. Dokter coba menanyakan historical saya, mulai kapan dan lain sebagainya. Jadi dari situ dokter penyakit dalam mengarahkan saya, mungkin ada permasalahan di dalam perut saya, artinya ada radang lambung saya luka atau seperti apa sehingga menimbulkan pendarahan. Nah, tapi untuk jelasnya katanya dia melakukan tes samar ya dari feses. Akhirnya saya melakukan tes samar. Nah, saya memberanikan diri, sebenarnya kalau masalah usus itu apa ya? Kata si dokter bilang ya coba ke dokter digestif untuk dokter bedah digestif untuk melihat problem di usus. Akhirnya datanglah saya ke dokter bedah digestif. Colok dubur, dilihat, terus dokternya sampaikan bilang, Pak, ini udah saya colok dubur dan itu tidak ada masalah. Artinya dalam colok dubur tidak terlihat masalah ambeien dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu di usus di dalam. Akhirnya si dokternya menyarankan untuk koloskopi. Dari koloskopi lah baru ketahuan bahwa di usus saya sudah ada kanker yang hampir menutup usus semuanya gitu. Akhirnya setelah itu saya lakukan tes CT scan ya untuk melihat penyebaran kansernya seperti apa. Untungnya waktu di CT scan ternyata si kansernya tidak ada perlengketan di hasil CT scan itu tidak ada perlengketan ke organ lain. Setelah CT scan barulah dilakukan proses operasi. Si dokter bilang ini sudah masuk stadium 4. Nah, pada saat itu karena jenis kanker saya waktu itu dokter bilang tidak termutasi ya, maka obat yang cocok untuk diberikan saya, obat kemo yang cocok itu adalah obat targeted terapi. Perencanaannya dengan obat targeted terapi ditambah dengan obat kemo biasa, jadi dicampur. Nah, tapi dalam 12 kali itu saya hanya bisa melakukan kemoterapi sebanyak 10 kali ya, karena di kemoterapi ke-10 yang menuju ke-11 kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk kemo. Akhirnya dokter memutuskan untuk merubah pengobatannya. Jadi totalnya adalah 10 kali kemo infus ya dengan targeted terapi. Setelah itu dilakukan kemo oral selama 6 bulan. Mempengaruhi sekali ya, mulai dari di saat saya divonis kanker pun itu sudah berat bagi saya ya. Malah saya sampai selama pengobatan mungkin ya saya tidak pernah mengalami tidur yang nyaman gitu, selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang macam-macam lah, sehingga mungkin banyak ketakutan yang dihadapi gitu. Dengan support dari keluarga ya, yang selalu memberikan aroma positif ya, sehingga dari selalu menyemangati ya, terus dari teman-teman pun seperti itu ya, dan dari saudara pun selalu berusaha memberikan semangat. Lambat laun, lama kelamaan kita mulai bangkit ya.
Kita ketahui ya bahwa cancer itu salah satu penyakit yang sangat apa, besar menyebabkan kematian. Tapi sebenarnya cancer usus itu bisa tidak mematikan apabila kita bisa mengetahui sejak awal. Kadang-kadang gejala yang kita anggap lumrah ya, yang gejala yang biasa saja itu bisa menjadikan masalah yang besar. Semakin dini kanker itu diketahui, maka semakin baik dan pengobatannya pun akan semakin mudah dan peluang untuk hidupnya pun akan semakin besar.